Indonesia mengincar transfer teknologi dalam imbal beli 11 pesawat Sukhoi Su-35 dengan Rusia. Ledakan penduduk produktif yang semakin dekat bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai 400 miliar rupiah. Para penunggak pajak di ultimatum hingga akhir bulan. Mobil mewah terancam disita. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, di mana kami menyajikan selain informasi utama tadi juga beragam informasi lainnya. Saya Anjini Effendi. Dan saya Robert Haryanto, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Inilah Prime Time News, memberi makna pada sebuah berita. Kami akan mulai informasi pertama mengenai Kementerian Pertahanan menegaskan imbal beli satu skuadron pesawat tempur jenis Sukhoi Su-35 dari pemerintah Rusia sudah sesuai dengan rencana strategis pengadaan alutsista untuk pertahanan nasional. Bahkan pemerintah berencana akan menambah pembelian Sukhoi Su-35. Menteri Pertahanan Ryamizard Riyakudu menegaskan pembelian 11 unit pesawat tempur jenis Sukhoi Su-35 dengan total 1,14 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15 triliun rupiah sudah sesuai dengan rencana strategis pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia membeli satu skuadron pesawat berikut hanggar dan persenjataannya dari BUMN Rusia Rostec untuk menggantikan pesawat F-5 demi meningkatkan pertahanan dalam maupun luar negeri. Nanti kan turun, nanti kalau ada uang lagi ditambah lagi pasti. Yang udah tua-tua kan diganti, seperti F5 ya, diganti Sukhoi dan lain-lain, begitulah. Ya, kan harusnya kalau membeli itu kan satu skuadron itu masih kurang ya. Pelan-pelan bisa tambah lagi nanti ya. Itu sudah sesuai Pak kebutuhannya? Ya, sesuai. Ya, sudah sesuai lah ya. Kalau sesuai terus kan berubah-ubah, kan tidak mendekat-dekatilah gitu ya. Terlepas dari adanya rencana pengurangan anggaran Kemenhan dalam perancangan anggaran penerimaan dan belanja negara 2018, Ryamizard menegaskan Kemenhan tetap akan mengupayakan pengadaan alutsista melalui industri persenjataan dalam negeri. Ryamizard menyebut Kemenhan telah menyiapkan 10.000 hektar lahan sebagai lokasi industri pertahanan dalam negeri. Hal itu pun disambut baik oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Menurutnya, sudah seharusnya Indonesia mandiri dalam industri pertahanan dalam negeri. Kekurangannya masih banyak, kelebihan juga banyak. Karena kan industri strategis ini kan bertahap, tidak bisa langsung. Kita alih teknologi dan sebagainya. Tapi kemajuan juga pesat, contohnya kapal selam, pesawat tempur juga kita sudah mulai. Radar juga sudah mulai, kemudian teknologi rantai sudah mulai. Tapi yang jelas, industri strategis sangat diperlukan ke depan dalam pertahanan negara. Kita pernah mengalami di embargo. Kalau ke industri strategis kita sudah mandiri, kita tidak mengalami apa-apa, kita punya percaya diri yang luar biasa. Rencana kemandirian industri pertahanan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Sementara pesawat Sukhoi Su-35 yang telah disepakati akan tiba pada 2019 mendatang. Dari Jakarta, Taris Hirziman, Gideon Sinaga, Metro TV. Transfer teknologi pemeliharaan pesawat menjadi salah satu nilai tambah bagi imbal beli Sukhoi Su-35 dengan Rusia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Riyakudu menyatakan akan membangun tempat pemeliharaan suku cadang pesawat yang diharapkan juga akan dimanfaatkan oleh negara tetangga pengguna Sukhoi seperti Malaysia dan Vietnam. Kesepakatan imbal dagang dibahas saat Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita berkunjung ke Rusia pada 3 sampai dengan 5 Agustus 2017 lalu. Dalam lawatan misi dagang tersebut ditandatangani nota kesepahaman antara BUMN Rusia Rostec dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI, perusahaan pelat merah pengekspor komoditas perkebunan. Mekanisme imbal beli 11 pesawat Sukhoi dengan komoditas nasional berpijak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 16 itu dari tahun waktu 2012, kan itu harus ada satu proses dan mulai berlaku sejak tahun 2016, gitu, diberlakukan 2016. Sehingga ini
perjanjian 2016 diterapkan di 2017 itu. Bedanya sama zaman Bu Mega dulu apa? Oh lain, waktu itu pembelian murni kan. Ya pembelian murni pada dasarnya tidak berdasarkan undang-undang. Nah kemudian ini sekarang sudah ada undang-undangnya. Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu menyatakan pihak Rusia memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk membangun tempat pemeliharaan suku cadang pesawat di dalam negeri. Diharapkan dapat juga dimanfaatkan negara tetangga pengguna Sukhoi, yakni Malaysia dan Vietnam. Pemeliharaan, kemudian jelas transfer teknologi, ya. Jadi nggak usah lagi dibawa-bawa ke mana? Ke Rusia, jauh, mahal itu, bawa mesin sana, ya. Sangat mahal. Nah, dengan di sini ya kita banyak untungnya, apalagi nanti yang punya Sukhoi di ASEAN ini kan 2, Malaysia dengan Vietnam. Daripada mereka jauh-jauh, nanti dia benerin memelihara di sini juga. Jadi ada nilai tambah lagi. Dalam nota kesepahaman, Rostek menjamin akan membeli lebih dari 1 komoditas ekspor dengan pilihan antara lain karet, olahan, crude palm oil, kopi, coklat, tekstil, dan produk lainnya. Indonesia mendapatkan 570 juta dolar Amerika Serikat dari 1,14 miliar dolar Amerika pengadaan Sukhoi Su-35. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pesawat Sukhoi Su-35 merupakan pesawat tempur buatan Rusia yang memiliki keunggulan teknologi paling muktakhir. Sistem radar pesawat dapat mendeteksi keberadaan objek dari radius 400 km dan memiliki kecepatan hingga 2.400 km per jam. Pembelian pesawat tempur generasi kelima buatan Rusia Sukhoi Su-35 menggunakan dasar hukum pasal 43 ayat 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Pesawat tempur yang dijuluki Super Flanker ini menggunakan teknologi generasi kelima pesawat Sukhoi. Sistem kendali dan teknologinya diklaim lebih unggul dari jet-jet Sukhoi sebelumnya seperti Su-27 dan 30. Sistem persenjataan Su-35 juga lebih disegani. Sistem radarnya bisa mendeteksi hingga 30 objek udara dan menjangkau objek hingga radius 400 km. Misil Sukhoi Su-35 juga mampu mengunci hingga 8 target udara. Nah, Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang akan memiliki jet tempur paling canggih Rusia saat ini dan menjadi negara kedua di Asia setelah Tiongkok yang juga turut memesan pesawat Sukhoi Su-35. Lalu benarkah Indonesia untung dengan membeli pesawat Sukhoi di barter dengan sejumlah komoditas asal Indonesia dan kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari pesawat berjuluk Super Flanker tersebut? Kami akan hadir dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.